Hal-hal mengenai Tata Gata Shakyamuni. Berkumpul dengan Buddha, belahan raga dari 10 penjuru, serta 3 kali mengubah menjadi tanah suci. Bukan hanya perihal kemunculan stupa mustika, tetapi secara tersendiri menjadikannya sebagai judul dari bab ini. Ketika orang banyak melihat stupa, memunculkan kondisi batin yang langka. Selanjutnya membuat stupa terbuka. Sebelumnya kita membahas bab Guru Dharma. Sekarang kita telah memulai bab ke-11. Bab Guru Dharma sebelumnya, Buddha menitik beratkan sutra ini. Sutra ini adalah niat awal Buddha, tujuan datang ke dunia adalah demi membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha kepada para makhluk. Semua ini terkandung di dalam Sutra Teratai. Beberapa hari sebelumnya, terus-menerus menekankan kepada semua orang menegakkan Sutra Teratai. Meskipun hanya satu kalimat atau sebait syair, batin kita telah timbul sukacita. Menerimanya dengan tulus, maka akan diselimuti oleh jubah Buddha Shakyamuni. Seharusnya semua orang masih mengingat tentang itu. Selain itu, di mana ada sutra ini, maka di sana ada keseluruhan tubuh Buddha. Ini adalah Dhammakaya Buddha. Dharmakaya adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran adalah abadi, berada di segala tempat, tempat di mana terdapat prinsip kebenaran. Maka akan ada Dharmakaya Buddha. Dharmakaya tiada bentuk, tidak wujud, namun setiap orang pada dasarnya dilengkapi dengan Dharmakaya Buddha. Karena setiap orang memahami prinsip kebenaran ini, hanya saja selapis demi selapis kegelapan batin terus menutupi, sehingga kita tidak dapat secara jelas mengungkapkan prinsip kebenaran ini. Ini karena tertutupi oleh kegelapan batin. Oleh itu, sebagai makhluk awam, menciptakan berbagai kerisauan batin. Ketika kerisauan kita berselisihan dengan kerisauan orang lain, akan menimbulkan asmara, dendam, kebencian, dan ikatan nafsu. Maka, banyak penderitaan dalam kehidupan. Di bab pendahuluan dari Sutra Teratai, kita telah menerima sutra makna tanpa batas. Sang Buddha membabarkan sutra mana tanpa batas. Kemudian memasuki samadhi. Duduk singgasana dharma tidak bergerak. Tentu saja, semua orang tidak pergi. Dari situ, kita sudah tahu bahwa sutra makna tanpa batas sebelumnya adalah sangat mendalam, benar-benar sangat mendalam. Semua orang telah mendengarkan, namun dharma yang sangat mendalam, yang halus dan menakjubkannya ada di mana? Sang Buddha selesai membabarkan. Beliau hanya duduk diam. Ini menunjukkan bahwa selanjutnya dharma yang halus dan menakjubkan yang sangat mendalam ada di belakang. Sang Buddha tidak mengatakan apa-apa dan tidak meninggalkan tempat duduknya. Semua orang masih duduk di sana. Akan tetapi, Sang Buddha memancarkan cahaya, menampakkan tanda-tanda istimewa. Membuat hati semua orang, ada yang melihat Sang Buddha, cahaya, dan tanda istimewa yang tidak biasanya itu, hati muncul sukacita. Mengetahui bahwa Sang Buddha hendak membabarkan dharma yang halus dan menakjubkan yang sangat mendalam itu. Yang tersembunyi di dalam batin beliau memancarkan cahaya ke arah penjuru timur. Penjuru timur berada di manakah? Kampung halaman Buddha berada di India kuno, timur India, yaitu daratan Tiongkok.
Berapa banyak orang dari Tiongkok pergi ke barat untuk mengambil kitab suci Buddha. Dapat dilihat, cahaya di antara kedua alis Buddha itu menyinari 18.000 negeri di penjuru timur. Di awal bab sutra ini, di dalam kitab sutra, Sang Buddha duduk bersama di bab pendahuluan. Demikianlah Dharma harus diwariskan. Dari India diwariskan sampai ke Tiongkok. Tiongkok menyebarluaskan Buddha Dharma setelah melalui Guru Dharma Kumarajiva dan Guru Dharma Xuanzang. Di Tiongkok, banyak orang melakukan perjalanan ke barat. Dari barat Kasyapa Mantangga dan Dharma Taratna, kemudian ada Guru Dharma Kumarichwa. Sutra yang sekarang sedang kita bahas adalah Guru Dharma Kumarajiva yang membawa dan menerjemahkan kitab sutra ke kendaraan besar yang dia terjemahkan sendiri. Jadi, Sutra Teratai adalah harapan mendasar Sang Buddha. Itu berasal dari niat pikiran pertama setelah mencapai kebuddhaan. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaannya tata gata. Inilah niat pikiran pertama Sang Buddha. Setelah mencapai pencerahan, menyadari segala sesuatu di langit dan bumi, para makhluk penuh dengan prinsip kebenaran. Setiap orang memiliki sifat hakiki tahata, sifat hakiki kebuddhaan. Sifat kebuddhaan memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Berpadu menjadi satu, para makhluk, dia memahami para makhluk. Setiap orang adalah demikian adanya, setara dengan Buddha. Buddha berpadu menjadi satu dengan alam dharma di alam semesta. Para makhluk sama, setara dengan Buddha. Ini semua memiliki kondisi yang dibutuhkan, adalah berpadu menjadi satu dengan alam dharma di alam semesta. Berpadu menjadi satu dengan prinsip kebenaran. Setiap orang pada dasarnya memiliki, namun hanya saja para makhluk terlambat oleh kegelapan batin. Sang Buddha memutuskan datang demi para makhluk, membuka pintu ini, membuka pintu kegelapan batin para makhluk. Membuka pintu ini sehingga memunculkan sifat hakiki tahata di dalamnya. Tetapi untuk membuka pintu ini, pintu kegelapan batin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Buddha terus merenungkan, terus-menerus merenungkan. Dengan kondisi yang dialami oleh para makhluk hidup di dunia, mereka merasakan lingkungan yang mereka dialami untuk membantu mereka memasuki pintu, sehingga memutuskan untuk memulai dari ajaran kecil. Maka kelompok pertama para makhluk yang dibimbing adalah yang mengikuti beliau menjadi praktisi monastik para senior di istana. Juga bisa dikatakan adalah para sesepuh di istana. Mereka adalah paman dari pihak ibu dan ayah. Ada yang juga sebagai paman, ada yang juga yang sebagai paman dari pihak ibu, dari relasi keluarga ayah dan ibu. Ketika pangeran pertama kali meninggalkan istana, raja khawatir. Dia mengutus para relasi kerajaan yang dekat untuk keluar mencari, berharap melalui hubungan keluarga dapat memanggil kembali pangeran pulang ke istana. Tetapi tidak bisa mengaruhi pangeran. Niat pangeran untuk menemukan prinsip kebenaran para makhluk meskipun lahir di dalam istana. Menjalani kehidupan yang bahagia dan makmur, banyak orang yang melayani dia. Kehidupan seperti ini, tetapi yang dia lihat adalah penderitaan orang-orang, para budak dan rakyat yang tidak diperdulikan. Kehidupan mereka sangat sulit. Ditambah lagi banyak masalah kontradiksi di kehidupan manusia. Kelahiran, tua, sakit,
dan kematian. Hukum alam yang dengan segala sesuatu yang muncul dan lenyap. Pangeran, pemikiran dan pandangannya, kelahirannya saja sudah berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Proses pertumbuhan pemikiran juga berbeda. Kita, makhluk awam, kesadaran ke-6, ke-7, dan ke-8, semuanya berada dalam kesadaran Dharma. Melihat keluar di 5 akar, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Bersentuhan dengan 5 objek indera di luar 5 akar kesadaran. Bersentuhan dengan 5 objek indera kondisi luar adalah seperti apa niat pikiran yang muncul dalam batin. Keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, keraguan. Semua berada pada 5 akar indera, berpadu dengan 5 objek indera. Di dalam batinnya muncul kesadaran, sehingga ada kesadaran pikiran. 5 akar dengan demikian mengkondisikan kondisi luar. Kesadaran pikiran menerimanya. Kesadaran ke-6 melihatnya. Sangat cantik. Saya menginginkannya yang telah direnungkan. Ketenaran, keuntungan, kedudukan. Saya serakah, saya ingin merenungkan dan melakukan. Kemudian akar ke-6 menciptakan karma di luar. Ini adalah di kesadaran 5, 6, dan 7. Kekuatan karma yang telah diciptakan ini dirangkum. Pada akhirnya di kesadaran ke-8 membiarkan kesadaran ke-8 ini seperti ini dibawa kemari. Tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, karma yang menyertai. Membawa kehidupan ini, di kehidupan ini sama kesadaran 5 akar dan objek indera merasa bersentuhan. Kesadaran ke-6 tetap sama tamak akan cinta. Niat pikiran yang muncul dalam batin, merenungkan dan melakukan dikembalikan lagi ke kesadaran ke-8. Menambah lagi kerisauan, kegelapan batin dan karma buruk, tumpang tindih dan bukan diri sendiri yang bisa mengontrolnya. Terus yaitu mengikuti kesadaran karma ini. Jadi, dari kehidupan ke kehidupan di dunia, mengikuti kondisi luar untuk berputar. Melanjutkan kondisi luar untuk melakukannya. Mengikuti kondisi luar untuk berpikir dan bertindak, inilah makhluk awam. Tetapi bagaimana dengan Pangeran Siddhartha? Beliau berbeda sejak lahir. Dalam pemikirannya, beliau mengambil hal-hal yang dia rasakan ketika beliau bersentuhan dengan kondisi di luar, disimpan ke dalam hatinya. Beliau tidak tahan dengan penderitaan makhluk di dunia ini. Karena hal ini, beliau berpikir bagaimana cara dia dapat membantu orang lain. Dari masa kecil sampai masa dewasa. Semakin dia mengerti, semakin dia menyadari penderitaan di dunia ini, kontradiktif serta misteri yang tidak terpecahkan. Di dunia ini, bagaimana mungkin dia bisa membuka hukum alam dan misteri besarnya? Bagaimana dia membantu umat manusia menyadari bahwa semua orang pada dasarnya setara? Pemisahan 4 kasta sedemikian rupa sehingga yang kaya tetap kaya sementara kasta paria yang menderita dalam kemiskinan dari generasi ke generasi, mereka tetap kasta paria. Ketika membahas struktur kasta yang tidak setara ini, jika dia menjadi raja dan naik tahta, akankah ada cara untuk mengubahnya? Itu tidak mungkin pada era Buddha di India. India kuno telah ada banyaknya kerajaan kecil. Setiap kota adalah kerajaan, jadi banyak kerajaan kecil. Kalipalafstu adalah satu-satunya kerajaan kecil pada era India kuno, kerajaan yang sangat kecil. Jadi, ada berapa banyak orang yang bisa dipengaruhinya? Bagaimana beliau bisa menghapus sistem kasta?
Hal-hal duniawi ini sulit untuk diubah. Hanya dengan menggunakan prinsip kebenaran, dengan memahami hukum alam, dengan membimbing agar semua orang memahami prinsip kebenaran dengan menyeluruh, dimulai dari metode yang paling mendasar dari kesetaraan. Barulah beliau bisa mengubahnya. Beliau baru bisa mengubahnya. Dengan mengubah pikiran manusia dan cara mereka berpikir, sistem kasta akan dengan sendirinya berubah. Ini adalah pemikiran Buddha ketika masih menjadi sebagai pangeran. Jadi, beliau tidak bisa mengharapkan kenyamanan, tidak mengharapkan kehidupan dalam kedamaian di antara kekayaan yang berlimpah dan dilayani begitu banyak orang. Jadi, beliau hendak keluar dan merasakan hukum alam. Beliau ingin memahami begitu banyak agama, 96 macam agama, untuk memahami apa yang sebenarnya mereka ajarkan. Jadi, beliau meninggalkan istana untuk pergi mencari prinsip kebenaran. Dengan tubuhnya, beliau merasakan kebenaran dari alam dan kehidupan. Beliau mulai mencari dalam jangka waktu beberapa tahun. Sudah mendatangi banyak brahmana, masing-masing menjelaskan tentang ajaran mereka sendiri, 96 jenis ajaran ini. Masing-masing mempunyai prinsip kebenaran yang berbeda. Praktik yang dilatih banyak yang tidak sesuai dengan sifat manusia. Sehingga beliau pergi mencari sebuah jalan lain yang benar-benar alami dan dapat dikaitkan dengan sifat alami manusia. Serta prinsip kebenaran sebuah jalan yang demikian, maka beliau memutuskan untuk menenangkan diri dan merenungkan dengan serius, melatih praktik keras. Demikianlah proses pelatihan yang dilakukannya. Walaupun dari generasi pamannya, dari anggota kerajaan lain yang lebih tua darinya, semua datang untuk membujuk dia untuk pulang ke istana. Tekad batinnya kokoh untuk tetap mencari jalannya sendiri. Terus maju ke depan. Sekarang sudah mencapai kebudahan. Dengan mencapai kebudahan, beliau sudah memahami siapa yang harus dia selamatkan. Kelima orang ini yang akan dia bimbing. Murid kelompok pertama tentu Sang Buddha yang telah mendapat pencerahan dan kesadaran. Buddha memiliki kemampuan mengetahui kehidupan-kehidupan lampau, memahami tentang sebab dan kondisi masa lalu yang harus diselamatkan agar 5 orang ini, di mana mereka ini adalah murid kelompok pertama, kita anggap mengatakan bahwa dalam kitab Jataka Sutra, Buddha berikrar terhadap tubuh saya. Jika kalian dapat menghimbau banyak orang untuk mengambil daging dari tubuh aku untuk mempertahankan hidup mereka, ini adalah ikrar agung yang dibuat oleh ketika ia adalah seorang raja. Tidak tega rakyat yang menderita kelaparan. Telah terjadi kelaparan karena kekeringan sehingga gagal panen. Tidak tega sehingga dia menjelma menjadi ikan besar. Demikianlah kelima orang ini yang pernah melihat ikan ini seperti berkata kepada mereka, "Saya ingin melatih. Jika kalian memberitahukan kepada orang kampung agar datang mengambil dagingku untuk mempertahankan kehidupan mereka, sehingga ikarku akan menyelesaikan praktik pelatihan diri dapat tercapai. Jika demikian, setelah aku mencapai kebudahan kelak, kalian berlima adalah orang dari kelompok pertama yang akan saya bimbing." Cerita ini sudah disampaikan sebelumnya. Itu adalah di dalam kitab Jataka Sutra Sang Buddha. Begitu Sang Buddha mencapai kebudahan, kemampuan untuk mengetahui kehidupan lampau juga telah muncul. 5 orang ini adalah murid kelompok pertama yang harus saya bimbing. Oleh karena itu, baru dari 4 kebenaran mulia, meskipun dikatakan ini adalah ajaran kendaraan kecil untuk memasukkan ajaran kendaraan kecil pintu Buddha.
Namun menghadapi anggota keluarga raja adalah kerabat dari pihak ayah. Kerabat negara adalah kerabat dari pihak ibu. Ini semuanya adalah para bangsawan. Biasanya semuanya adalah orang yang menikmati kemewahan. Harus memberitahukan kepada mereka tentang penderitaan. Mereka tidak pernah merasakan penderitaan, hanya saja beberapa waktu mengikuti pangeran dalam melatih diri. Selama beberapa waktu itu, mereka merasakan penderitaan. Namun, mereka tidak mengerti kesulitan dan penderitaan orang banyak. Karena mereka tidak pernah mau untuk menghayatinya. Oleh karena itu, untuk memberitahu tentang penderitaan, mereka tidak akan menghayatinya atau memahaminya dengan mendalam. Oleh karena itu, untuk membabarkan suatu hal tentang penderitaan, harus 3 kali pemutaran roda dharma. 12 aspek dalam 3 pemutaran roda dharma. 3 kali pemutaran roda dharma dari 4 kebenaran mulia, baru setelah itu mereka dapat mengerti prinsip kebenaran dari penderitaan. Sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Oleh karena itu, kita mau mengejarkan dharma. Sulit untuk orang kaya dan bangsawan untuk menerima dharma. Lebih sulit mereka belum memahaminya. Belum dapat menghayati penderitaan yang dirasakan orang lain. Perasaan seperti itu, oleh karena itu, mau mereka melatih diri. Mau mereka memahami dharma Buddha benar-benar sulit. Yang sudah pernah mengalaminya, maka akan dengan mudah untuk memahaminya. Ketika kemarin, Agustus 2016, saya pergi ke Taitung untuk memberi perhatian pada saudara sedharma. Mendengar relawan suci di Taitung selama lebih dari sebulan yang hingga sekarang masih belum berakhir, survei bencana setelah topan Nepartak, keadaan darurat telah terlalu. Tetapi sekarang kita harus bagaimana membantu mereka dalam jangka menengah dan jangka panjang. Sekarang topan telah berlalu, masih banyak atap yang belum diperbaiki. Dulu, yang kita fokus adalah Taimali, karena Taimali adalah kehancuran yang terkonsentrasi. Di sana Taimali merupakan tempat penghubung Taiwan bagian barat dan timur. Dari barat dan timur harus lewat melalui Taimali, di mana bencana paling parah sehingga orang berfokus di sana. Relawan suci dari bagian utara, tengah, dan selatan telah bergilir selama beberapa hari untuk datang ke Taitung, menemani relawan suci Taitung dalam melakukan survei bencana. Beberapa relawan Taitung suci juga terkena dampak bencana. Lebih kurang mereka mengalami kerusakan pada atap rumah mereka. Tetapi mereka mengesampingkan kebutuhan mereka sendiri dan bergegas untuk membantu para korban terlebih dahulu. Mereka mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu, bergabung dalam bantuan. Ketika demikian, ketika kita melihat orang yang terdampak bencana, kita semuanya akan segera merencanakan cara untuk membantu. Sementara penyelamat memberikan bantuan di garis depan. Kita di belakang membuat rencana setelah fase darurat bencana selesai, bagaimana kita dapat membantu situasi perumahan mereka. Di sana mereka tinggal di daerah pesisir pantai. Jadi setiap kali ada angin topan, mereka harus menanggung beban angin. Meski mereka tidak pernah mengalami bencana yang begitu besar, setelah bencana besar ini, bagaimana dengan masa depan mereka? Kita dapat mengetahui apa yang akan datang, memperbaiki bangunan mereka. Jadi, mereka dapat mendapat bencana di masa yang akan datang, mereka akan melewati dengan aman. Kemarin saat saya mengunjungi tempat itu, staf kita dari beberapa kantor konstruksi melapor kepada saya. Ada beberapa atap yang sudah selesai diperbaiki, ada yang sudah diperkuat dengan besi. Sekarang dalam 2 hari ke depan setelah kita memperbaiki atap-atap ini, mereka semua akan selesai. Ini adalah apa yang harus kita lakukan di Taimali. Juga ada banyak sekolah, salah satunya adalah sekolah yang kita bantu bangun. Proyek harapan untuk pengurangan bencana. Selain itu, sekolah yang kita lagi bantu bangun, banyak lagi yang mengalami kerusakan akibat angin topan ini. Semua kerusakan akibat angin topan ini kita juga buru-buru. Pengajuan yang harus dilakukan, menunggu persetujuan pemerintah dan alokasi dana. Sangat sulit. Lebih baik kita segera untuk memperbaikinya. Dan kali ini bisa selesai pada waktunya.
agar anak-anak dapat belajar setelah liburan musim panas. Setelah mendengarnya merasa tenang. Namun yang saya dengar lagi adalah kota Praja Benan dan wilayah pesisir juga mendapat terpengaruh oleh banyak keluarga yang menerima bantuan kita. Juga memiliki banyak bangunan liar. Dulu mereka tinggal seperti begini. Kerusakan sekarang ini tidak dapat diperbaiki. Dan juga mempunyai uang untuk memperbaiki. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Masalah masih banyak. Masih harus terus melakukan evaluasi. Masih banyak ratusan rumah harus dilanjutkan. Kita insan suci masih dalam proses memberi perhatian juga mendengar beberapa orang tua tinggal sendirian. Pada saat bencana sekarang ini, pada saat anak putri pulang melihat anak putri Nonawen, melihat para insan suci merawat ibunya, Nenek Chiang, lagi menghiburnya, putrinya sangat tersentuh. Dia mengatakan gempa kuat saat pada tanggal 21 September lalu. Dia juga merupakan korban yang mengalami penderitaan tersebut. Bencana banjir 8/8 di Kaohsiung. Saat itu mereka juga mengalami penderitaan. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Pada tahun 2016, ini pada tanggal 8 Juli, yaitu angin topan terpatak pada bulan 7, dia juga merupakan orang yang terkena dampak bencana di sana. Sekarang tahun 2016, bencana 7/8. Dia mengatakan selama banjir pada tanggal 8 Agustus di kota Kaohsiung 2009, pada saat itu mereka juga terkena dampak bencana. Setiap kali bencana, siapa yang bisa menolong kami? Yang selalu nampak adalah orang suci. Dia mengatakan selalu menyimpannya di dalam hati. Kali ini ibunya hidup sendiri. Rumah ibunya adalah seperti ini, tetap orang suci, maka dia sangat terharu. Ini benaran adalah hal sedemikian. Benar-benar membuat kita juga merasakannya. Bagaimana kehidupan seperti ini? Bencana begitu besar. Semua juga berlalu begitu, semua ada ketemu. Ini adalah benar-benar bahwa kekuatan karma tidak. Sekarang sudah berhenti minum minuman alkohol, mengubah segala kebiasaan buruknya di masa lalu. Dalam bencana kali ini, relawan suci juga mengajaknya ikut serta. Mari, meskipun rumahmu juga terdampak, kita harus membantu penghuni desa ini bersama-sama. Ini membuatkan tenagamu. Kamu bisa menyetir mobil, bisa kamu membawa mobilmu kemari. Kita juga membutuhkan bantuanmu. Kita akan melakukan survei kemana-mana. Kita mengantarkan kebutuhan sehari-hari mereka. Dia pun berkata, baiklah. Orang tuanya juga berkata, pergi saja. Urusan rumah akan kita selesaikan perlahan-lahan. Situasi ini adalah demikian parah. Kita juga tidak bisa memperbaikinya sendiri. Jadi seharusnya kekuatan semua orang harus disatukan. Semua orang bersama-sama bersumbangsi. Jadi, orang ini yang setengah baya ini, dia juga sama. Dia berkata, jika tidak hanya orang tua saya dan saya sendiri, saya mana mungkin bisa membersihkan rumah saya. Lebih baik saya bergabung dengan relawan suci dan membersihkan tempat semua orang. Demikian semua orang bersatu membantu membersihkan rumahku. Dengan membantu orang lain, sebenarnya kita juga membantu diri kita sendiri. Masih ada dia berkata, saya sangat bersyukur, hidup saya sangat menderita. Melihat demikian, ekonomi saya dan semua yang kumiliki telah habis. Saya harus mulai dari awal lagi. Relawan Secilah yang memberi semangat kepada saya. Demikian membantu saya setiap hari. Seci berkata kepada saya, harus bangun kembali dan mulai memberikan saya kata perenungan. Ketika hati kita terbuka, nasib kita berubah, dan berkah akan datang. Jika saya merasa lelah atau sangat kesal dengan teringat kalimat ini, saya mulai bekerja lagi. Bahkan dia juga berkata, setiap hari Seci memberikan satu kata perenungan kepada saya. Setiap hari saya melihat kalimat ini, membuat saya belajar melepaskan dan saya akan kembali giat bekerja. Contohnya demikian, benar-benar membuat orang sangat tersentuh. Kesulitan yang menderita ini demikian terus diatasi secara tahap. Masih ada relawan suci kita, semua orang dibagi menjadi tim untuk bekerja. Ketika mendengar mereka, demikian bersumbangsi. Benar-benar sangat tidak tega. Singkat kata, demikian selama kunjungan ini melihat bodhisatwa. Betapa berterima kasihnya mereka kepada relawan suci dari barat, Sucheong, Suche yang datang menemani mereka.
Mereka juga saling berterima kasih satu sama lain. Angin topan kali ini benar-benar membuat mereka memahami bahwa manusia harus bersumbangsi. Ini adalah pelatihan dari bodhisatwa yang kokoh. Buddha Sakyamuni datang ke dunia karena demikian datang ke dunia. Berkumpul dengan Buddha, belahan raga dari 10 penjuru, kembali kita melihat bagian naskah ini. Hal-hal mengenai Tathagata Sakyamuni berkumpul dengan Buddha belahan raga dari 10 penjuru, serta 3 kali mengubah menjadi tanah suci. Bukan hanya perihal kemunculan stupa mustika, tetapi secara tersendiri menjadikannya sebagai judul dari bab ini. Ketika orang banyak melihat stupa, memunculkan kondisi batin yang langka, sehingga membuat stupa terbuka. Bab Guru Dharma di depan sudah sampai akhir. Tidak lain adalah Sang Buddha ingin kita membuat Dharma ini terus berlanjut hingga generasi mendatang, mendorong setiap orang untuk membagikan tekad bodhisatwa. Masuk ke tengah, orang banyak menyatukan kekuatan semua orang untuk membantu orang yang menderita. Ini adalah hal yang belakangan ini sering disampaikan. Ini adalah dalam bab Guru Dharma. Sang Buddha terhadap hal ini melanjutkan sutra ini sampai ke generasi mendatang. Adalah sangat memandang penting tempat yang ada sutra adalah tempat seluruh tubuh Buddha berada. Selanjutnya adalah hendak memasuki bab kemunculan stupa mustika. Jadi, pada awalnya Buddha Sakyamuni, Buddha belahan raga dari 10 penjuru, serta 3 kali mengubah menjadi tanah suci. Bukan hanya melihat kemunculan stupa, sekarang kita selanjutnya adalah bisa melihat kemunculan stupa mustika. Tetapi secara tersendiri menjadikannya sebagai judul dari bab ini, menjadikan kemunculan stupa mustika sebagai judul dari bab ini. Dapat dilihat bahwa Buddha dan stupa mustika di dalamnya adalah Buddha Prabhuratna. Di dalamnya juga mengandung makna yang sangat mendalam. Tetapi secara tersendiri menjadikannya sebagai judul dari bab ini. Karena di dalamnya kelak banyak sekali Buddha Sakyamuni dan Buddha belahan raga dari 10 penjuru akan berkumpul di sini. Makna ini sangat mendalam. Bukan sesederhana melihat stupa mustika saja. Kamu melihat stupa mustika. Di dalamnya adalah makna yang sangat mendalam. Inilah yang akan dijelaskan dalam naskah sutra berikutnya. Oleh karena itu, ketika orang banyak melihat stupa, memunculkan kondisi batin yang langka, membuat semua orang melihat stupa mustika merasa sangat luar biasa. Stupa mustika ini mengapa bisa tiba-tiba muncul dari tanah? Semua orang merasa sangat luar biasa. Maka akan ada mengejar, ingin mengetahui. Oleh karena itu harus ada kondisi batin yang langka. Dari kondisi batin, semua orang yang langka mengejar prinsip di dalamnya. Ini harus dibangkitkan terlebih dahulu, baru kemudian membuka stupa mustika. Ini adalah bab kemunculan stupa mustika yang akan datang tergantung dalam makna yang sangat berlimpah. Ketika Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai di atas puncak burung nasar, penampakan diri dari Prabhuratna adalah demi memberikan kesaksian. Tathagata Prabhuratna adalah Buddha kuno dari masa lampau yang telah masuk dan memasuki parinirvana. Buddha Sakyamuni di puncak burung nazar membabarkan sutra lotus adalah dengan Buddha Prabhuratna. Penampakan diri dari Buddha Prabhuratna adalah demi memberikan kesaksian. Stupa terbuka. Di dalamnya sudah ada Buddha Prabhuratna berada di dalamnya. Sang Buddha lalu masuk ke stupa dan duduk bersama Buddha Prabhuratna. Ini adalah dharma yang akan dibabarkan pada masa mendatang. Oleh karena itu, Buddha Prabhuratna datang memberikan kesaksian. Karena Buddha Sakyamuni di dunia di puncak burung nasar, sedangkan membabarkan sutra teratai, oleh karena itu Buddha Prabhuratna datang memberikan kesaksian. Tathagata Prabhuratna adalah Buddha masa lampau. Sudah sangat lama, sudah mencapai parinirvana. Namun, Sang Buddha saat ini membabarkan dharma di puncak gunung Nazar. Maka beliau datang memberikan kesaksian.
Dalam bab kemunculan stupa mustika dari sutra ini, ketika para Buddha, belahan raga dari 10 penjuru daripada Taggata Sakyamuni, datang ke puncak burung nasar masing-masing membawa serta seorang bodhisattva untuk memberi persembahan kepada stupa dari Prabu Ratna. Taggata Sakyamuni menggunakan kekuatan gaib untuk 3 kali mengubah tanah kotor menjadi tanah suci. Oleh karena itu, naskah sutra ini bab kemunculan sutra mustika adalah Taggata Sakyamuni. Dengan belahan raga dari 10 penjuru, semua yang mengikuti belahan raga Buddha Sakyamuni. Dari 10 penjuru, para bodhisattva yang datang setiap Buddha dengan jelmaan tubuh. Masing-masing adalah seorang bodhisattva yang datang mengikutinya. Demi untuk memberi persembahan kepada stupa mustika, belahan raga Buddha 10 penjuru dan para bodhisattva datang memberi persembahan kepada stupa mustika. Juga datang ke puncak burung nasar. Melihat demikian terus 10 penjuru seluruh belahan naga, para Buddha dan bodhisattva datang. Taggata Sakyamuni menggunakan kekuatan gaib 3 kali mengubah tanah kotor menjadi tanah suci. 3 kali kita di dunia saha adalah tanah kotor, membuatnya menjadi tanah suci. Pertama kalinya mengubah dunia saha, kedua kalinya menjelmakan 200 triliun nayuta negeri. Selanjutnya mengubah 200 triliun nayuta negeri menjadi alam suci. Dari sini disebut 3 kali mengubah menjadi tanah suci. Ini menunjukkan bab kemunculan stupa mustika, makna yang begitu berlimpah. Mengapa Buddha Sakyamuni dalam bab Guru Dharma menyampaikan adanya sutra ini, orang yang menegakkan sutra, tempat adanya sutra ini, di tempat tersebut ada tubuh Buddha. Sebelumnya pada bab Guru Dharma kita juga telah menyampaikan. Bab Guru Dharma menunjukkan bahwa baik Dharma maupun orangnya semua layak dimuliakan. Bab kemunculan stupa mustika ini membicarakan kalau dimanapun sutra ini dibabarkan, Taggata Prabu Ratna pasti datang dan menampakkan diri untuk mendengarkan sutra. Sehingga bab Guru Dharma, baik Dharma maupun orangnya semua layak dimuliakan. Kita harus menghormati ajaran ini. Ini adalah parada bab Guru Dharma. Kita harus menghormati pengajaran sempurna, ajaran besar kendaraan tunggal. Kita harus menghormati orang yang menegakkan sutra. Kita juga harus menghormati ini adalah pada bab Guru Dharma. Bab kemunculan stupa mustika ini membicarakan kalau di mana para pun sutra ini dibabarkan. Pada bab kemunculan stupa mustika ini, kalau dimanapun kamu membabarkan sutra ini, lihatlah, Taggata Prabu Ratna pasti akan datang mendapatkan diri untuk mendengarkan sutra. Pasti Buddha Prabu Ratna dia telah berikrar. Asalkan di dunia membahas sutra teratai, Buddha Prabu Ratna pasti akan datang mendengarkan sutra ini, merupakan kekuatan ikrar masing-masing Buddha. Sehingga selanjutnya bab kemunculan stupa mustika sebelumnya kita telah terus menyampaikan pada terakhir bab Guru Dharma membabarkan. Orang yang dekat pada Guru Dharma ini akan mencapai jalan bodhisattva dengan negara. Orang yang belajar mengikuti guru ini akan bertemu dengan Buddha sebanyak butiran pasir di sungai Gangga. Yaitu harus baik-baik mendekati Dharma. Orang yang dapat membabarkan Dharma sebelumnya kita telah menyampaikan orang yang bisa membabarkan Dharma bukan hanya anggota sangha. 4 kelompok murid dapat membabarkan Dharma, menegakkan sutra teratai. 4 kelompok murid bertanggung jawab memperlebarluaskan Dharma demi mendatang sebagai guru pembabar Dharma. Jika kita dapat mendengarkan ajaran yang benar, pengajaran sempurna, ajaran besar kendaraan tunggal, sutra teratai ini, jika kita baik-baik bersungguh-sungguh hati mendengarkan, akan mencapai jalan bodhisattva segera. Bertekad mencapai jalan bodhisattva dengan segera, lihat dunia kita ini. Sekarang banyak bodhisattva di mana ada bencana, bodhisattva dari segala penjuru akan berkumpul. Bukankah bencana di Taitung kali ini juga demikian? Di bagian timur Taiwan ada bencana angin topan. Insan suci dari bagian barat, tengah, selatan Taiwan, bodhisattva dunia juga akan muncul di tempat ini untuk membantu harus bagaimana bersumbangsi demi orang-orang yang menderita karena bencana alam. Kalian pikirkan, bukankah ini mempelajari ajaran kendaraan besar? Akan bertemu dengan Buddha sebanyak butiran pasir di sungai Gangga.
Setiap orang memiliki hati Buddha. Dengan menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri, setiap orang memiliki sifat hakiki Tathagata. Asalkan membuka kegelapan batin, membuka pintu kegelapan batin, sifat hakiki Tathagata akan muncul di hadapan bersumbangsi di tengah orang banyak. Sehingga kita melatih diri benar-benar harus bersungguh hati memahami prinsip kebenaran Buddha. Sebenarnya ajaran apa yang disampaikan kita bersungguh hati memahami. Dharma ada pada kehidupan kita keseharian, asalkan senantiasa lebih bersungguh hati.